Ada info buat nanti teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Nomor yang Halo, standby. selamat malam, Pak. Malam Pak, malam. Oke. Sebentar ya masih aja nih. Oke, hari ini kita akan bahas terkait mesin bantuan dan data bersama teknologi semuanya. Nanti teman-teman diminta visualisasi terkait data tersebut dalam kita dan prosesnya teman-teman ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum ada registrasi, silakan bisa lagi ya. Kita visualisasi menggunakan data basing dari Suaranya kok pelan ya, Pak ya? Halo, tes, masih kelas suaranya? Sudah lumayan sih, Pak. Belum main ya? Oke. Jadi kita pada pertemuan hari ini kita akan masih bahas terkait data warehouse dan juga teknologi olahraganya teman-teman semua ya. Dan processing so ya. Kita akan ada sedikit juga terkait olah itu sendiri nanti teman-teman akan perhatikannya sama seperti data warehouse-nya juga meminta membuat kasus tapi untuk visualisasinya digunakan Tableau ya teman-teman semua ya. Kemarin masih ada pertanyaan terkait latihan kemarin teman-teman semua. Itu untuk materi sudah saya kirim ya. Zoom ya. Jadi kalau teman-teman jika sudah isi assessment, teman-teman bisa dilihat di sini nanti ada masalah terkait untuk olah itu sendiri atau dari proses penelitian. Itu ada beberapa istilah yang teman-teman terkait fokus yang dimaksud di materi itu ada tersedia di SQL Server itu ya teman-teman ya. Oh iya, kalau suara saya pelan, tolong bilang ya teman-teman semua ya. Oke, oke, sudah dapat dipahami untuk pertemuan hari ini teman-teman semua. Oke, apa suara saya tidak kedengaran ya teman-teman ya? Selamat Masih malam. kurang masih kurang jelas Pak suaranya menurut saya. Masih kurang jelas ya. Iya, Kalau sekarang masih eh, masih kurang. gimana kendalanya ya? Sekarang masih kurang. Lumayan udah lumayan Pak. Udah lumayan sekarang ya. Oke. Iya, iya. Oke, jadi kurang lebih tadi seperti itu ya. Siapa yang sudah di-install hasil servernya atau belum semua? Belum ya? Oke, untuk connect-nya dari Tableau nanti teman-teman bisa dari ya, Tableau nanti pilih aja connect SQL Server yang nanti di situ ada pilihannya diminta masukkan dokumennya apa ya. Nah, di materi juga ada nanti step by step-nya terkait visualisasi nanti terkait apa-nya itu sudah saya tertuliskan juga di materi kita kita juga kemarin ya teman-teman semua ya terkait data dan juga teknologi alatnya teman-teman semua ya. Oke, nah, seperti itu untuk kita hari ini. Oke, hari ini ada yang mau review, saya izin absen dulu teman-teman. Oke, kalau suara saya kecepatan atau terlalu pelan di interupsi aja sama teman-teman semua ya. Nah, ya. Kalau rusak ya, nggak rusak sih ya. Oke, saya izin absen dulu buat teman-teman. Tugasnya ya. Ada yang pertanyaan yang mau ditanyakan terkait tugasnya yang teman sebelumnya silakan ditanyakan teman-teman semua. Sebenarnya kan teman-teman di materi business intelligence ini teman-teman sudah mencoba mensuasikan database yang pertama berbasis PSP ya.
Betul atau tidak teman-teman semua? Ada yang masih ingat berbasis PSP itu seperti apa? Yang standby siapa teman-teman? Dapat diinfokan boleh? Mbak Lisa? Suara saya putus ya, koneksi jelek ya sepertinya teman-teman ya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak. Oh, kelihatannya koneksi jelek. Putus-putus ya suaranya? Nggak putus-putus sih, Pak. Cuman kayak jauh gitu suaranya, Pak. Jauh ya? Padahal Iya, ini, jadi kayak kecil gitu. padahal ini udah masuk ya. Mungkin karena koneksinya kali ya. Oke, Mbak Nanda sudah standby ya. Oke. Oh, tidak fit ya. Oke. Mbak Lisa, absen dulu ya. Kalau gitu teman-teman nanti saya ulangi lagi. Belum ada ya. Oke. Andrian, Hadir, Pak. oke. Angga Aditya, Hadir, Pak, hadir. mana saya ada nggak ya? Kemarin nggak hadir, Pak. Lagi ada urusan kemarin. Oh, ini ya. Ya. Mas April, Suara saya masukkan, Pak. oke. Delia, Hadir, Pak. oke. Dede ini masih belum ada kabar ya. Dede, Fajar sudah ada kabar, sudah masuk lagi belum ya? Oke. Jalu, Hadir, Pak. hadir ya. Hadir, Pak. Oke, ini Ramlan, Hadir, Pak. Iqmal, oke. Azam, oke. Mana ada tadi udah kurang fit ya. Oke, sampai dua. Oke. Nurul, oke. Putri, oh Nurul hadir ya. Oke. Putri, informasi ya, by chat atau by phone atau by voice ya. Diduri, belum ya. Ikram, Hadir, Pak. siapa ini? Widuri Iya. atau Putri? Widuri ya. Ini kok. Oke, Ikram hadir ya. Oke. Iya. Oke, ini tiga orang lagi kita konfirmasi ya. Oke. Berikutnya untuk tugasnya, ayo ada pertanyaan nggak nih teman-teman semua? Kita kan sebelumnya terkait ini teman-teman sudah memvisualisasikan menggunakan database-nya itu SPIA. Masih ingat teman-teman semua? Iya, Pak. Ya, oke. Kalau tidak, teman-teman tinggal connect, terus pilih aja ke proses ini ya, terus di database-nya apa ya, database ini ya. Oke. Berikutnya kan teman-teman mencoba memvisualisasikan menggunakan database-nya itu SQL ya. Nah, kalau SQL kan teman-teman diminta menggunakan database-nya ya, teman-teman pertama melakukan connect ke MySQL-nya itu sendiri, yang mana untuk connect itu membutuhkan sebuah konektor ya, konektor untuk MySQL-nya itu ya. Oke, dan dimana nanti diminta untuk masukkan server-nya yaitu lokal itu sendiri dan juga ininya ya, itu di nol satu yang di situ dimasukkan untuk melakukan connect ke MySQL-nya, ke database MySQL itu sendiri ya teman-teman semua ya. Oke, nah untuk saat ini teman-teman silakan dicoba untuk visualisasi menggunakan dataset-nya, database dari SQL Server ya teman-teman semua ya. Bisa yang belum
bisa silakan install dulu, dan yang sudah ada silakan teman-teman ambil database-nya dulu. Ini. Ada yang masih ingat tentang OLAP atau OLAP itu apa? Ayo yang belum lengkap dilengkapi tugas-tugas ya teman-teman ya. Ini saya informasi kembali terkait yang kurang itu seperti ini. Karena kita tinggal kan kita ada pertemuan ke-12 ya teman-teman semua ya. Betul ya? Kan pertemuan ke-12 kan ya? Kita masih tersisa 3 lagi ya. Kecil lagi suara saya ya? Sekarang kecil lagi. Kecil nggak? Suaranya tuh kayak menjauh gitu loh Pak. Kayak jauh gitu. Kenapa ya menjauh ya? Kalau sekarang menjauh nggak? Masih sih Pak. Jadi kayak Masih. kita tuh kayak benar-benar harus ngedekatin ke speaker gitu untuk dengaran suara Pak. Oh gitu. Kenapa ya alasannya ya? Coba di itu Pak, di setting sound di recording terus masuk properti ke levelnya mungkin rada DBI-nya Pak mungkin Kayak nggak full tipunya kali. ya. Kayaknya cuma ininya ya dia nggak full settingan gininya ya. Tadi memang apa? Tipe apa? Tipe sinyalnya itu ya. Nah, kalau sekarang udah jelas belum? Kalau sekarang udah kecil. Ini udah jelas nih Pak. Oh, udah jelas. Berarti Ya. settingan internet connection-nya memang mempengaruhi voice dari Zoom itu sendiri dia. Oke, udah jelas ya? Tadi saya ulangi, pertama teman-teman sudah mencoba visualisasikan menggunakan database CSV, kedua teman-teman memvisualisasikan menggunakan database MySQL ya, yang mana untuk database CSV teman-teman connect aplikasi Excel itu sendiri, terus pilih database itu CSV teman-teman coba melakukan visualisasi dengan memfilter sesuai dengan teman yang visualisasi apa, dengan tujuannya apa visualisasinya. Dan yang kedua juga yang lalu berikutnya yang kedua teman-teman melakukan visualisasi dengan database MySQL yang mana teman-teman connect ke database-nya ke aplikasi DBMS MySQL itu sendiri yaitu teman-teman mencoba masuk ke lokalnya ya. Jadi di mana di situ dibutuhkan server name-nya apa 127.0.1 ya kalau seperti itu ya. Dan teman-teman masukkan database ditambahkan instalasi konektornya ya untuk MySQL itu sendiri ya untuk menghubungkan antara tabel AU dengan MySQL itu sendiri ya teman-teman ya. Lalu teman-teman memfilter dan memvisualisasikan data dari apa yang ada di dalam database MySQL itu sendiri ya. Nah untuk saat 11-12 ini teman-teman silakan latihan untuk menggunakan database-nya SQL Server ya. Yang maksudnya itu karena kan kita 11 tugas itu kita terkait data warehouse dan juga teknologi OLAP ya. Yang mana data warehouse itu kita punya contohnya di data warehouse itu di Microsoft itu ada data warehouse itu kurang lebih karena ukuran lumayan ya. Jadi itu ada ukuran tadi tapi dalam bentuk file backup di Microsoft.com itu nanti dibukanya di restore-nya itu menggunakan Microsoft SQL Server ya. Nah, untuk Microsoft SQL Server itu sendiri, teman-teman langkahnya sama ya kurang lebih ya teman-teman ya. Teman-teman lakukan connect dulu ke SQL Server itu. Apabila sudah terhubung, baru teman-teman bisa import database yang ada di dalam SQL Server itu sendiri. Nanti akan dia terimport ya, ininya database itu seperti apa ya, teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nanti diikutin aja langkah-langkahnya ya jika teman-teman bingung atau bisa juga ditanyain ke saya lewat grup atau telegram ya teman-teman semua ya. Oke, dapat dipahamin ya untuk latihan kali ini ya. Kita masih ada kurang lebih tiga pertemuan ya. Sekarang 12 ya. Berarti 13, 14, 15. Jadi buat teman-teman yang memang belum mengumpulkan tugas-tugasnya silakan dilengkapi ya teman-teman semua ya supaya teman-teman punya persiapan matang pada saat teman-teman menjalankan UASnya nanti ya teman-teman semua ya. Oke. Dan juga teman-teman bisa mendapatkan nilai maksimal dari tugas itu sendiri ya teman-teman semua ya. Oke, dapat dipahami? Ada pertanyaan teman-teman semua? Tidak ada? Aman ya? Ada yang mau review? Silakan.
Oke, teman-teman 11 baru Mbah Nada. Teman-teman kenapa ada kendalanya? Kenapa? Mas Andrian kenapa? Putus lagi suara saya ya. Ya. Jelas Pak, jelas. Oh, oke. Oke, Mas Angga kenapa? Saya masih belum paham sama materinya Pak. Soalnya kan kemarin nggak masuk tuh. Eh, Oh, Terus gitu. kalau ada bisa saya minta yang pertemuan 11 Pak ya? Hmm. Oh iya Pak, saya belum ada materinya. Oh, belum ada ya. Oke, saya kirimkan Belum Pak. kembali. 11. Tadi yang 12 sudah terima. Yang 12 sudah Pak, udah diterima. Sudah diterima ya. Oke, saya kirimkan kembali yang 11. Ini tugas yang minggu lalu ya, Pak ya? Betul, yang pertemuan 11. Oh iya. Oh, saya tinggal upload sih, Pak. Oke, Mas April tinggal upload. Oke, Mbak Delia. Oke, Mas Ikram. Belum dikerjain, Pak. Oke, Mas Jalu. Mas Ramlan. Kenapa? Mas Iqmal. Mbak Nurul. Mbak Widuri. Oke, oke ya. Oke, oke, oke. Iya, lagi saya. Ini ya. Ada yang mau review? Silakan. Oke ya, silakan kembali saya reminder kembali kita hanya tersisa 3 pertemuan ya teman-teman ya setelah ini ya. Oke, jadi yang belum lengkap silakan dilengkapi tugas-tugasnya ya. Nggak ada yang mau review nih teman-teman. Yang udah nilainya full itu untuk tugasnya itu ada baru siapa ya kemarin ya Mas Angga kalau nggak salah yang udah kering ya. Mas siapa ya kemarin yang udah review ya. Ini ya. Nah ini nanti ada komponen kemarin teman-teman ini udah full nih, udah cukup ya. Udah cukup ya, jadi ya buat yang belum yang 00 aja itu ya. Yang udah ada 2 itu Mas Angga sama Mas April ya teman-teman, yang lain belum nih. Yang masih 0 nih silakan dimaksimalkan reviewnya teman-teman ya. Oke, ini 11 tadi baru mana ada aja ya.
Masih ingat kan teman-teman SQL Server kan masih ada di komputer, ada di laptop atau sudah diinstal? Sudah diinstal dari laptop ya? Hmm? Ada yang sudah install SQL Server di laptopnya atau sempat install tapi sudah diinstal? Nih ya, saya ulang kembali ya teman-teman semua ya. Di sini bagi yang teman-teman yang belum tersedia di laptopnya untuk SQL Server, teman bisa ambil kembali dari sini, dari Get Interface ini, download SQL Server-nya atau dari sini juga bisa, dari Microsoft-nya sendiri ya teman-teman semuanya. Silakan masuk pilih dari sini. Teman-teman cari aja SQL Server-nya apa, nanti teman-teman download sampai selesai prosesnya ya. Yang ini mah udah hafal ya teman-teman seharusnya ya. Oke, amat ya. Oh berarti memang tadi tuh kendalanya unstable. Oke, dari sini ya teman-teman download ya silakan dipilih aja versinya terus dilihat tadi requirement-nya sesuaikan dengan misalkan ini ya misalnya 2012. Nah, nah, ini kalau ini teman-teman mengambil backupan data warehouse dari sini aja nama database-nya itu Adventure Box ya. Saya ingat itu ini. Oke. Nah ini seperti biasa ya, yang perlu diperhatikan ininya teman-teman ya. Ininya bagaimana, requirement-nya ya. Lama ya, nggak tahu ya. Nah ini ya, alamat berapa butuhnya ya, sesuai dengan. Oke. Nah, di sini ada nih file yang dipilih aja di store. Kita kalau di Windows Connect, nanti yang dimaksud nama server pada saat dari tabel AU-nya itu nama server yang ada di sini teman-teman nih. Nanti pada saat kita masuk ke sini nih, ke SQL Server kan ada tuh connect ke SQL server name-nya. Nah itu nama servernya nah teman-teman ya. Apa biasanya itu slash SQL Server Express kalau tidak salah ya. Ini tampilannya ya. Nanti untuk instalasinya teman-teman nih setelah selesai download instalasi ikutin aja step by stepnya nanti di ini aja ya, sampai selesai ya. Memang lumayan sih ya agak ini ya berat di laptop kalau untuk laptopnya teman-teman yang hanya untuk kebutuhan belajar lah ya. Oke, ini nggak apa-apa disesuaikan aja ya teman-teman ya. Oke. Nah ini untuk database sendiri untuk data warehouse-nya sampelnya ada di Microsoft.com itu sendiri. Kita langsung dari Microsoft-nya di sini ada beberapa ya teman-teman semua ya. Ini ada data warehouse, ada Vectorworks ya teman-teman ya. Nanti kamu di download aja ya ini ya. Ini kalau asal udah saya kasih tahu kemarin ya. Ya, ini saya kasih tahu kalau nggak salah ya. Oke, terus apa lagi? Oke, habis ini ada pertanyaan terkait ininya teman-teman. Jadi kurang lebih pada saat teman-teman teman-teman perhatikan database yang digunakannya itu apa, lalu teman-teman menggunakan tabel AU itu teman-teman yang perlu dilakukan adalah connect itu ke database yang digunakannya itu apa, lalu teman-teman disesuaikan ya baik itu nama servernya ataupun misalkan urutan konektornya apa, teman-teman sesuaikan aja ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman terkait visualisasi sampai sini, sampai database warehouse? Jadi teman-teman di restore dulu aja ke SQL servernya. Nanti setelah di restore, teman-teman buat tabel aja teman-teman di sini ada ini ya. Nah, ya tabelnya di sini ada namanya Connect Microsoft SQL Server teman-teman ya. Mana tadi? Terus, belum lama ya. Lama banget. Oke, ada pertanyaan? Bagaimana Mas Angga? Sudah cukup memahami materinya yang dimaksud data warehouse dan juga teknologi OLAP? Lumayan cukup, Pak. Lumayan cukup ya. Iya, Pak. Oke, jadi ya
Oke, jadi seandainya teman-teman kesulitan misal data apa ya share servernya sangat mengganggu sekali dengan menyebabkan komputernya itu crash atau apa, teman-teman buat aja data warehouse sendiri. Apa data warehouse sendiri, tapi belum tentu pasti benar juga sih ya. Cuman maksudnya kalau teman-teman mau buat, berarti teman-teman buat dulu aja RD penjualannya. Isinya kan ada beberapa entitas. Itu gambarkan RD-nya secara lumayan ya, ada beberapa table gabungan di situ ya misalkan ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk teman-teman biar lebih memahami dalam pembuatan data warehouse itu sendiri, langsung install aja skill-setnya sih ya. Oke. Nah ini ya di sininya ada ini ya teman-teman semua ya. Oke, ini ya. Di tabel awalnya nanti teman-teman pilih aja di sininya. Nah ini ya, ini ada connect. Kemudian ada SQL Request, SQL Server itu sendiri ya teman-teman ya. Nanti yang dimasukin itu server name-nya dari SQL Server itu sendiri ya teman-teman semua ya. Oke. Oke, jika tidak ada yang ingin review atau tidak ada pertanyaan terkait latihan sebelumnya, saya lanjut ya. Berarti sudah cukup jelas ya pertemuan sebelumnya ya. Untuk latihannya diharapkan teman-teman sudah mengerti ya. Ya Oke, Pak. oke ya teman-teman semua ya. Oke, saya lanjut ke materi kita hari ini. Kita masih bahas terkait seputar data warehouse dan juga teknologi OLAP itu sendiri ya teman-teman ya. Yang belum terima materi kasih tahu ya. Materi ya. Nah ini ya, sedikit lagi tentang data warehouse itu sendiri. Arsitektur data warehouse itu ada beberapa ya. Di sini ada data sistem, ada operational system, dan juga lain-lain teman-teman ya. Ada juga yang disebut warehouse itu sendiri ya. Yang mana warehouse itu sendiri ada metadata, ada summary data, dan juga raw data ya. Di sini ada data outputnya bisa berupa reporting, mining, ataupun analisis ya teman-teman semua ya. Oke, keterangannya tadi user dapat secara langsung mengakses data yang diambil dari beberapa source melalui data warehouse. Metadata dan raw data dari OLTP terdapat di dalamnya dan sebagai tambahan di dalam warehouse terdapat summary data. Summary data ini sangat berguna dalam data warehouse karena mereka melakukan perhitungan yang kompleks sebelumnya. Oke, sebagai contoh, data warehouse melakukan query untuk mendapatkan data sales di bulan Agustus. Nah, ini query-nya ini ya. Kalau untuk mendapatkan data sales berarti select bintang from sales ya, from sales where bulan sama dengan where month sama dengan Agustus ya. Pokoknya tergantung isi dari bulannya itu apa yang untuk query itu kalau bisa itu ya teman-teman ya. Oke, Mbak Lisa, selamat datang. Mbak Lisa, kenapa mengumpulkan tugasnya? Oke, ini ya. Oke, nah, ada internal source, ada operational database, ada external source, ada data staging, ada ETL proses ya. Nah, ETL proses yang kemarin kita sudah saya jelaskan juga ya. Saya ulang kembali, ETL proses itu kurang lebih teman-teman itu datanya itu teman-teman lakukan pembagian seperti kalau kita yang teman-teman udah pahamin itu kayak seperti proses cleaning ya, di teman-teman betul-betul menghilangkan beberapa missing value atau misalnya ada data-data yang duplikat atau data-data yang kalau kita nyebutnya masih data yang masih kotor itu betul-betul nanti pada saat kita pengen lihat ke data base itu sendiri sudah dalam bentuk data-data yang cleaning ya teman-teman seperti itu teman-teman semua ya. Oke. Kayak ini juga teman-teman bisa gunakan untuk RTL ini teman-teman bisa gunakan yang teman-teman udah ada di komputer teman itu Excel ya. Itu memang ada manual ya teman-teman ya. Oke. Tapi jika teman ingin membuat proses itu ya silakan ya. Nggak apa-apa ya. Kalau teman-teman lakukan prosesnya ekstrak transformnya itu digunakan Excelnya itu sendiri teman-teman ya. Oke. Berikutnya ada data warehouse tier ya teman-teman semua ya. Di sini ada nih, ini maksudnya arsitekturnya yang ada beberapa. Pertama ada data source, ada backend tier, ada data warehouse tier. Di sini ada metadata, terus data warehouse, ada juga data mart ya. Di sini ada olap tier, olap servernya sendiri. Nah ini ada olap toolsnya, ada reporting tools, ada statistical tools, ada data mining tools ya. Ada backend tiernya ya. Oke.
Untuk backend tier dalam backend terdapat 3 proses yang harus dijalankan, yaitu extraction, transformation, dan juga loading dan proses itu sendiri ya, tadi extract, transform, load ya. Oke. Dan mulai data warehouse, proses data bertanggung jawab atas ekstraksi data, pembersihan, dan penyesuaian dan berakhir pada proses loading data ke dalam data warehouse ya. Tujuan dari proses data adalah memasukkan data ke dalam data warehouse ya. Oke, sumber data bisa berasal dari data internal, database operasional, atau eksternal suatu organisasi, atau bisa juga berasal dari staging area. Data staging area merupakan database atau tempat penyimpanan intermediate yang berada di antara data source dan data warehouse ya. Data staging area menyimpan data yang diekstrak dari data source mengalami modifikasi berturut-turut untuk akhirnya di-load ke dalam data warehouse itu sendiri. Oke, ini pengertiannya aja ya. Ekstraksi itu tadi ya, proses mengumpulkan data dari berbagai sumber data ya. Sumber data bisa berasal dari database operasional atau file berbagai format. Ekstrak merupakan proses memilih data dari satu environment dan memindahkannya ke environment lainnya. Oke. Transform adalah proses memodifikasi data dari format data sumber menjadi format data warehouse sehingga data yang telah masuk melalui proses ekstraksi sebelumnya dan masuk dan cocok pada skema data warehouse yang telah ada. Loading adalah proses memasukkan data yang sudah ditransformasi ke dalam data warehouse ya. Jika data yang dihasilkan telah sesuai dengan kondisi pada data warehouse, maka proses load dijalankan dan data dari staging area akan dipindahkan ke data warehouse itu sendiri. Oke. Tadi ya, kita penjelasan lagi. Tadi berikutnya kata ada beberapa layer ya. Ada data source, ada backend tier tadi data layer. Terus kita data layer dan tier dan component tier. Oke, berikutnya kita masuk ke data warehouse tier itu sendiri ya. Nah, data warehouse itu terdiri dari enterprise data warehouse, ada data mart, dan juga metadata ya. Enterprise data warehouse disimpan terpusat dan mencakup data dari seluruh area atau departemen dalam suatu organisasi. Ya. Sedangkan data mart ditujukan khusus untuk suatu fungsional atau departemen tertentu dalam suatu organisasi. Ya. Metadata didefinisikan sebagai data, dapat dua macam metadata, yaitu technical metadata dan business metadata. Dan ini kan metadata menjelaskan bagaimana data dituturkan dan disimpan ke dalam mesin komputer ya. Sedangkan business metadata menjelaskan rules, policies, dan constraint terkait dengan data di dalam sebuah organisasi. Teman-teman sudah ini ya kalau terkait SMBD terkait pembuatan. Tapi ini adanya di pembuatan RD ya, teman-teman yang diminta. Tapi teman-teman belum lah. SMBD udah dapat kan ya teman-teman ya di semester 3 ya kalau saya udah dapat ya teman-teman ya. Oke, Oke, berikutnya ada OLAP tier ya. Di sini adalah OLAP ya karena di sini ada satu metode khusus untuk melakukan analisis data yang terdapat dari penyimpanan data dan membuat laporan sesuai dengan keinginan user itu sendiri teman-teman ya. Oke, ini tadi saya minta nanti teman-teman silakan gunakan visualisasi apa yang ingin ditampilkan di dalam dashboardnya itu ya teman-teman. Oke, berikutnya ada plan tier ya. Di sini ada beberapa ya. Dari mana ada yang sedang dimaksud plan tier itu adalah OLAP tools, reporting tools, statistical tools, dan juga data mining tools ya. OLAP itu adalah alat yang memfasilitasi pengguna mengeksplorasi konten dari data warehouse secara interaktif dengan formulasi query yang kompleks yang melibatkan data dalam jumlah besar. Ya, OLAP tools ada tadi yang tadi saya sebutkan tadi, teman-teman di SQL Server juga ada tuh OLAP toolnya tuh namanya. Kalau ini adalah misalnya ya kalau saya sebutkan itu Microsoft Analysis Service ya. Ada penjelasan lebih lanjut ya teman-teman. Oke. Berikutnya ada reporting tool ya. Alat ini membantu pengguna dalam manajemen laporan yang dapat dikeluarkan atau diolah menjadi paper-based report atau interaktif web-based ya. Ini ada statistical tool digunakan untuk menganalisa dan memvisualisasikan data cube menggunakan metode statistik atau juga data mining tools ya. Ini adalah alat yang memungkinkan pengguna untuk menganalisa data dengan memperoleh knowledge yang bernilai sebagai pattern dan ini teman-teman sudah belajar tentang data mining ya. Data mining juga bisa ya. Data warehouse itu yang digunakan untuk data mining ya. Karena kan data database juga ya. Cuma dalam jumlah besar ya. Oke, Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait data warehouse? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya lanjut ke OLAP-nya teman-teman semua ya. Oke, nah ini tadi OLAP juga yaitu singkatan dari Online Analytical Processing yang mana kita memproses menganalisa itu online ya, online analytical processing ya. Oke. Pengertiannya itu ada beberapa juga ya tadi ya. Ada suatu konsep dan teknologi yang digunakan dalam bidang manajemen data dan analisis bisnis. OLAP mungkin menggunakan untuk menganalisis data multidimensi dan dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Ya. Berikutnya ada suatu teknologi yang digunakan untuk melakukan analisis dan pemrosesan data multidimensi secara interaktif. Tujuan utamanya itu menyediakan akses cepat dan fleksibel ke data, memungkinkan pengguna untuk melihat informasi dari berbagai sudut pandang dan melakukan analisis kompleks.
Berikutnya apa itu tadi karena ada istilah data multidimensi di sini teman-teman ya. Data multidimensi itu apa nih teman-teman ya? Oke. Itu data dalam olah terorganisasi dalam suatu multidimensi yang mencakup beberapa dimensi ya. Dimensi itu adalah aspek atau karakteristik dari data yang diinginkan ya. Seperti misalnya waktu, produk, dan juga lokasi ya. Sebab kubus data olah mencakup sel data di mana setiap sel terkait dengan kombinasi nilai dari masing-masing dimensi. Nah, ini teman-teman sudah masih ingat ya teman-teman terkait dimensi-dimensi ya, ada dimensi fakta, masalah dimensi fakta ya, gitu. Ya teman-teman ya. Oke. Oke, berikutnya ada beberapa tipe lab ya, di mana ada molab, ada disebut juga multidimensional lab, data disimpan dalam format kubus multidimensi, contohnya termasuk Microsoft Analysis Service dan IBM Cognos TM1 ya. Oke, nah, yang tadi saya sebutkan ya. Oke, ada juga rollup. Rollup itu data disimpan dalam basis data relasional dan dianalisis secara dinamis. Contohnya termasuk Oracle Rollup dan Microsoft SQL Server Analysis Service ya teman-teman ya. Oke, tadi ya, kita sebutkan tadi ya. Oke, ada juga HOLAP, yaitu hybrid OLAP yang mana gabungan antara multidimensional dengan relasional itu sendiri ya teman-teman ya. Dapat menggunakan multidimensi dan penyimpanan relasional tadi ya. Oke. Oke, berikutnya ada kelebihan OLAP ya. Saya izin bacakan lagi teman-teman ya. Di sini ada Iya. ada kinerja tinggi, ada kemudahan penggunaan, ada fleksibilitas, analisis, ada kemampuan peringkasan data, ada pemeliharaan data real time ya, terintegrasi dengan data mining ya. Olah memungkinkan analisis data dari berbagai dimensi yang mungkin penggunaan untuk mengelaborasi informasi dari sudut pandang yang berbeda dan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Kinerja tinggi, OLAP dapat menyajikan hasil analisis dengan cepat dan efisien, terutama ketika digunakan untuk query yang kompleks atau besar ya. Kemudahan penggunaan antarmuka pengguna OLAP terutama dalam aplikasi yang populer seperti Microsoft Excel atau perangkat lunak BI ya. Seperti Tableau, contoh mudah digunakan untuk oleh pengguna bisnis tanpa pengetahuan teknis yang mendalam. Oke. Berikutnya adalah fleksibilitas analisis ya. Di sini adalah OLAP memberikan fleksibilitas dalam merancang query dan analisis memungkinkan pengguna menggali data dan menjawab pertanyaan bisnis dengan lebih mudah. Kemampuan penjelasan data, OLAP dapat menjadikan data secara terperinci atau merinci, memungkinkan pengguna untuk menjelajahi data secara lebih terperinci dan atau melakukan untuk pemandangan yang lebih luas. Pemeliharaan data real time beberapa implementasi OLAP mendukung pemeliharaan data real time mungkin organisasi untuk mengakses informasi yang terkini. Integrasi dengan data mining, OLAP dapat diintegrasikan dengan teknik data mining untuk menemukan pola atau trend yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Oke, cukup jelas ya terkait OLAP ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan, tanya aja teman-teman ya. Oke. Nah, dari kekurangan OLAP-nya, di sini ada kompleksitas implementasi, ada biaya implementasi, ada pembatasan pada data tidak terstruktur, ada keterbatasan pada skalabilitas, ada keterbatasan pada data real time, ada keterbatasan pada query yang kompleks ya teman-teman ya. Oke, tadi itu ya sudah ya terkait sedikit tentang OLAP dan juga data relationalnya. Nah, ini kita punya visualisasi data teknologi objek sendiri. Kita tadi menggunakan ini ya tadi ya SQL Server yang misalkan kita olah toolnya kita gunakan SQL Server tadi. Teman-teman database kita butuh bukanya itu pakai Microsoft SQL Server ya tadi database dari yang tadi Microsoft.com itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, tadi udah saya kasih tahu juga ya. Teman-teman buka Tableau dan pilih sumber data OLAP saat membuat koneksi baru ya. Masuk informasi koneksi yang diperlukan seperti server OLAP, jenis autentikasi, dan basis data atau kubus yang diinginkan. Ya. Oke, berikutnya pilih dimensi dan metrik. Nah, ini sama ya teman-teman ya. Setelah terhubung, pilih dimensi dan metrik yang akan digunakan dalam visualisasi, dalam dapat mengidentifikasi melalui hierarki dimensi dan memilih level yang ringan. Jadi teman-teman lakukan drag and drop ya, enaknya kalau Tableau itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman hanya drag and drop ya teman-teman ya. Oke. Oke, berikutnya buat worksheet-nya ya, sama ya. Setelah memilih dimensi dan metrik, buat worksheet baru. Dak dimensi dan metrik bagian kolom dan baris untuk membangun visualisasi dasar misal di diagram patah atau diagram graf ini masuk worksheet itu seperti ini ya teman-teman ya. Bikin ya apa namanya dipilih ya ini ya apa di drag and drop di filter ya kayak gitu. Ada langkah saja filter ya. Oke.
Oke, berikutnya adalah gunakan fitur drill down dan roll up yang manfaatkan fitur drill down dan roll up untuk menjadi data dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah atau sebaliknya. Ini dapat dilakukan dengan mengklik pada elemen data dan menggunakan perintah kanan klik untuk melakukan tindakan tersebut. Ya, berikutnya adalah tambahkan filter dan parameter ya. Tambahkan filter dan parameter untuk memberikan fleksibilitas tambahan dalam menganalisis data. Filter dapat digunakan untuk mempersempit tentang waktu, wilayah, atau dimensi lainnya. Sedangkan parameter mungkin pengguna untuk beralih antara tampilan atau metrik. Nah, ini sesuai. Nah, kan filter dan parameternya teman-teman ya semua ya. Oke, teman BT kan teman-teman udah pernah ya filter parameter ya. Berikutnya adalah buat grafik interaktif. Nah, ini teman pilih ya grafik interaktif jadi seperti apa ditampilkan ya. Apakah teman-teman ingin menampilkan secara persentase? Persentase itu kan menggunakan pie chart ya. Kita bisa menggunakan yang lainnya, bar chart, line chart atau scatter plot ya. Ya. Oke. Jenis grafiknya, terus bikin lancar dashboardnya, tentukan visualisasi ke dalam sebuah dashboard. Susun visualisasi secara logis dan tambahkan elemen-elemen desain seperti judul, teks, penjelasan, dan warna yang sesuai. Ya, disesuaikan ya tampilan visualisasinya. Supaya audiens itu dapat memahami apa pesan yang disampaikan oleh teman-teman semua di dalam visualisasi yang teman-teman buat dalam bentuk di dalam suatu dashboard itu teman-teman. Oke. Berikutnya simpan dan bagikan ya, ini aja teman-teman. Kalau bagikan itu sama aja seperti misalkan teman-teman sudah buat latihan ke saya ya teman-teman mereview latihan itu ya teman-teman seperti itu teman-teman ya. Atau juga kalau di sini teman-teman itu yaitu bagian hasil dengan tim atau pihak terkait ya. Tabel A memungkinkan untuk menyimpan dashboard sebagai file tabel A workbooknya ini atau mengunggahnya ke tabel server atau tabel AU online. Nah, lakukan analisis lanjutan. Nah, ini analisis lanjutan yaitu tadi adalah kita analisis lanjutan dalam seperti tren perbandingan validasi dan mendapatkan wawasan tambahan dari data olah, memanfaatkan kemampuan tabel out untuk menggabungkan sumber data dan membuat visualisasi lintas dimensi. Nah, ini teman-teman kalau teman-teman pengen buat skripsi juga bisa ya. Nanti teman-teman buat aja nama judulnya misalkan teman-teman ingin memvisualisasikan hasil klasifikasi penyakit diabetes menggunakan tabel AU. Ya, seperti itu ya bisa ya teman-teman ya. Oke, tapi sini ada pertanyaan terkait visualisasinya. Langkah-langkahnya belum ada yang install ya. Saya sepertinya ya. Ada yang udah install siapa? Saya udah Pak. Udah ya. Bisa di restore kan ya? Udah di install belum? Udah diinstal Pak. Udah di restore belum database-nya? Udah di download belum data warehouse-nya? Yang ini nih, ini masa nggak nih? Yang dari Microsoft.com. Diambil dulu. Udah langsung ke Microsoft-nya? Apa belum? Yang Adventure Walk tadi bukan Pak? Iya betul. Oh ya. Iya betul. Ya itu nanti di download, habis itu di restore ke dalam SQL servernya itu. Oke Pak. Oke. Nah, ini dari Microsoft buka, terus di searching di sini. Nah, di searching di sini ya. Adventure Walk. Ada lagi selain Mas Angga? Siapa yang sudah? Nah, ini di install dulu. Sudah di install belum? Sudah di download belum? Jadi kalau nggak salah kurang lebih kurang dari 100 mega deh. Ini saya coba download satu ya. Itu versi yang mana aja bisa kan Pak ya? Apa yang harus terbaru 2022? Nggak harus, tidak harus. Yang penting ada satu yang bisa dibuat di install. Oke Pak. Nih cuma 22 MB sih. Simpennya itu harus di data siapa? Bebas Pak. Bebas, yang penting nanti Bebas ya. pada saat open di SQL di nya itu dipilih di plus kan di plus nanti pilih yang file itunya adanya di page mana tadi kamu tadi disimpannya di mana gitu ya. Oh ya, ya Pak ya Pak. Oke. Memang ini ya kurang ini ya cuma 79 ya gitu. Oke, tunggu aja sampai prosesnya selesai ya. Oke, ada lagi yang sudah diinstal SQL servernya teman-teman, apa sudah tidak ada di laptopnya?
Nanti di dalam database ini ada isinya banyak tuh Mas. Ada pokoknya yang saling terintegrasi ya, apa di dalam suatu apa sih nyebutnya organisasi atau perusahaan lah itu ada itu di situ ada banyak ada human resource kalau yang saya ingat ya ada apalagi ada sales juga di situ ada pokoknya yang betul-betul sudah saling terintegrasi ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, dapat dilanjut. Oke, sambil tunggu ya. Nanti kalau udah selesai kasih tahu ya Mas Angga kalau sudah di install ya. Iya Pak. Iya, teman-teman yang lain ada yang udah install juga kasih tahu ya. Ini ya. Oke, ini ada contoh studi kasus ya, ada beberapa ya. Ada dua ya tadi yang saya masukkan ada dua ya. Oke, pertama, kita ingin menganalisis penjualan retail menggunakan OLAP ya. Latar belakangnya kenapa? Kita menganalisis penjualan retail menggunakan OLAP karena sebuah perusahaan retail memiliki rantai toko di sebuah wilayah ingin meningkatkan pemahaman mereka tentang kinerja penjualan ya. Mereka memiliki data penjualan yang besar, termasuk informasi tentang produk, waktu, cabang, toko, dan pelanggan. Oke, ini latar belakangnya. Oke, tujuannya itu tadi disebutkan meningkatkan pemahaman tentang tren penjualan, mengidentifikasi produk yang paling laris, dan memahami kinerja cabang toko. Ada sini ya tujuannya ya. Oke, solusinya apa? Di sini adalah perusahaan ini memutuskan untuk menerapkan teknologi OLAP untuk analisis bisnis mereka. Mereka menggunakan perangkat lunak OLAP untuk membangun kubus data multidimensi. Kita dia. Oke, apa saja dimensi cube-nya? Di sini ada waktu, terdiri dari hierarki tahun, bulan, dan hari. Ada produk, berisi informasi tentang produk, kategori produk, dan juga merek. Ada lokasi, melibatkan informasi tentang cabang toko, wilayah, dan negara bagian. Ini ya. Oke, apa fakta cube-nya di sini adalah volume penjualan menjadi data fakta yang dikumpulkan dalam cube ya, yang diukur dalam jumlah produk yang terjual dan pendapatan. Oke, lalu ini ya yang analisis yang dilakukan. Nah, di sini ada disediakan ada pengidentifikasian produk laris. Jadi yang mana dia diidentifikasi produk yang paling laris itu yang mana yang digambar ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini menyaring dan menyusun data penjualan untuk mengidentifikasi produk yang paling laris selama periode waktu tertentu. Menganalisis tren penjualan produk tersebut dari berbagai sudut pandang seperti bulanan atau tahunan. Nanti di sini teman-teman inilah nanti pada saat nanti latihannya teman-teman pas sudah waktu dalam proses analisis nanti di sini teman-teman dilakukan visualisasi ya analisis apa yang dilakukan sama teman-teman ya misalnya ini kan mengidentifikasi produk laris jadi teman-teman tampilkan ya di menggunakan tabel tadi ya visualisasi itu seperti apa ya kan di sini ya ditampilkan ya ini ya visualisasi hasil dari tabel awalnya itu sendiri ya teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah analisis penjualan berdasarkan lokasi ya paling ini ada yaitu menganalisis performa penjualan untuk setiap cabang toko membandingkan kinerja cabang-cabang tertentu untuk mengidentifikasi area yang perlu perhatian lebih. Oke, berikutnya adalah perbandingan kinerja cabang di berbagai wilayah ya. Kinerja cabang-cabang di berbagai wilayah atau negara bagian menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kinerja. Oke, manfaatnya adalah perusahaan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang preferensi pelanggan dan tren penjualan manajer cabang dapat mengidentifikasi area di mana mereka dapat meningkatkan kinerja toko mereka. Tim pemasaran dapat mengoptimalkan kampanye berdasarkan produk yang paling laris. Ini manfaatnya teman-teman ini dari hasil. Ini ya tadi ya gitu ini ya. Ada beberapa analisis yang dilakukan ada tiga ya pengidentifikasi produk laris, ada analisis penjualan ke lokasi, ada perbandingan kinerja cabang di berbagai wilayah. Ini poin-poinnya ya teman-teman ya. Oke, kesimpulannya yaitu tadi dapat membuat keputusan berdasarkan alasan lebih mendalam dari data penjualan mereka. Sumber dimensional mungkin mereka untuk menjawab pertanyaan bisnis dengan cepat dan efektif yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi operasional dan keuntungan. Oke, saya ada pertanyaan? Jelas ya? Jadi nanti di sini teman-teman lakukan visualisasi saja apa yang studi kasus apa yang teman-teman ambil ya. Oke, dapat dipahamin? Bagaimana teman-teman? Mbak Alisa bagaimana? Mas Andrian bagaimana? Kecepatan nggak? Kecepatannya?
Ada pertanyaan nggak teman-teman? Memahami ya? Oke. Yang lain memahami nggak? April bagaimana? Lagi kerja apa di rumah? Sambil nyambi, Pak. Oh, sebenarnya ambil. Oke, teman-teman lain bagaimana? Dapat memahami nggak? Hari ini mau ada latihan atau nggak usah? Nggak Oh, usah, lagi Pak. ada. Skip dulu, Pak. Libur dulu kayaknya nih. Oh, tapi bisa dipastikan nggak semuanya kumpul? Kita kayak kemarin nggak ada yang kumpulin. Itu belum lengkap semua Nah, tuh yang 11 saja kan. Ayo bisa pasti dipastikan harus, nggak? Pak. Coba di-push ya, Pak. Dimaksimalin, Pak. Iya, kalau misalnya ini dimaksimalin harus dipulin kalau Senin libur. Nah, bener nih nggak mau ada latihan nih. Ya, kalau nggak ada, tapi harus dipastikan full ya, teman-teman ya. Supaya dapat maksimal nilainya kan buat teman-teman juga. Oke, oke berikutnya ya di sini kita punya studi kasus kita yang peningkatan analisis penjualan e-commerce dengan OLAP untuk bisnis intelligence ya. Oke, ini adalah latar belakang sebuah perusahaan e-commerce yang beroperasi di tingkat global ingin meningkatkan pemahaman mereka tentang pola pembelian pelanggan. Ya, ini sama ya teman-teman kurang lebih ya. Jadi teman latar belakangnya apa, teman-teman ada studi kasusnya apa, di situ yang ingin teman-teman lakukan OLAP-nya ya. Teman-teman lebih seperti itu ya. Oke, dapat dipahami ya. Di sini ada perhitungan pemasaran mereka. Mereka memiliki sejumlah besar data transaksi, data pelanggan, dan data pemasaran tujuan meningkatkan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data yang mendalam, memahami perilaku pelanggan, dan meningkatkan strategi pemasaran. Ya, ini yang teman-teman tulis ini ya. Oke, lalu berikut solusinya apa? Ini menurut modal dan pengelola sebagai bagian dari inisiatif bisnis intelligence mereka ya. Kubus dan menggunakan kubus data multidimensi untuk menganalisasi data penjualan, pelanggan, dan pemasaran mereka. Nah, di dimensi kubusnya tadi tiap dimensinya ada waktu, ada pelanggan, waktu dengan hierarki harian, mingguan, dan bulanan untuk melacak tren sering waktu pelanggan, berisi informasi tentang jenis pelanggan, wilayah geografis, dan sejarah pembelian. Oke, ada produk, melibatkan data produk, kategori, dan performa penjualan dan pemasaran, termasuk informasi kampanye, pemasaran, channel pemasaran, dan sumber lalu lintas. Ya, ini ya, kubusnya. Fakta kudus adalah data transaksi, seperti jumlah pesanan, pendapatan, dan nilai produk diintegrasikan ke dalam fakta kubus. Oke, kubus ini maksud cube ya teman-teman ya. Oke, kalau di SKS itu ada ya. Nah ini ya, segmentasi pelanggan. Di sini menggunakan olah identifikasi segmen pelanggan berdasarkan perilaku pembelian. Nanti di tempat ya. Tadi sesuai dengan apa langkah-langkah tadi dari visualisasi itu seperti apa ya. Oke, kemudian tingkat loyalitas dan nilai seumur hidup pelanggan dalam setiap segmennya. Terus ada juga analisis produk laris, ada juga evaluasi kampanye pemasaran ya. Di ada menganalisis data produk untuk mengidentifikasi item yang paling laris dan mengukur kinerja produk ya. Ada merancang strategi persediaan berdasarkan tren produk. Ada melakukan analisis efektivitas kampanye pemasaran berdasarkan kategori produk atau geografi. Menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan kinerja kampanye ya. Oke. Apa manfaatnya? Ini pemahamannya lebih baik tentang preferensi pelanggan pada pola pembelian penyusunan strategi pemasaran untuk meningkatkan ROI kampanye, identifikasi dan fokus pada produk yang paling menguntungkan. Nah, tadi saya sebutkan ya, pada saat teman-teman melakukan persuasi, teman-teman harus ada tujuan. Tujuannya apa persuasinya? Ya, ini tadi sudah yang kita sebut di sini adanya namanya manfaat ya teman-teman semuanya. Oke, kesimpulan ya. Memiliki hubungan kompleks antara dimensi yang berbeda, memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan meningkatkan keseluruhan dalam strategi bisnis mereka. Ya. Oke, dapat dipahami teman-teman semua? Ayo, Mas April belum di-install ya skill samplernya ya. Emang Mas Jalo belum selesai tugasnya? Belum keluarnya kenapa? Belum ada aplikasi skill samplernya ya? Gitu. Ayo, teman-teman. Jadi udah ada gambaran kan terkait materi bisnis intelligence itu apa?
Mas Angga, bisnis intelligence itu apa? April, ada pertanyaan nggak? Gimana, Pak? Ada pertanyaan nggak? Oh, belum, Pak, belum, Pak. Belum. Bener belum? Berarti kalau belum bisa dong latihannya ya. Yang di chat ini ya, Pak ya? Iya yang dicek. Oke, Iya siap. aman. Iya aman. Kenapa? Sini. Gimana itu pacarmu? Ya. Iya. Ya berarti udah paham ya tentang bisnis intelijen ya apa yang dibutuhkan. Pertama yang kita butuhkan adalah tabel itu untuk visualisasinya. Tujuan visualisasinya apa? Yaitu tujuan visualisasi itu yang disebut manfaat tadi. Pada saat kita melakukan suatu analisis di dalamnya itu, analisisnya itu yang kita visualisasikan apa, terus manfaatnya apa. Kalau lebih seperti itu ya Mas April dan teman-teman yang lain ya. Mas Angga gimana? Aman ya? Kita ada teman-teman dari karyawan, makasih ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman semua ya. Oke, Mbak Lisa, bagaimana? Ini saya mau pastikan teman-teman nih, supaya latihannya cepat beres nih. Mana ada aja nih yang ngerjainnya nih. Padahal mana ada lagi sakit loh. Kalah sama mana ada. Mana ada sakit apa mana ada? Ini lagi kerja semua ya. Ya Sangga, lagi lemas semua ya? Apa putus lagi suara saya nih, koneksinya nih? Putus ya? Putus ya teman-teman ya? Apakah suara saya terdengar? Putus ya teman-teman ya suara saya ya? Mbak Lisa, Mas Andrian, Mas Angga, Mas April, Mbak Delia. Wah, seperti Ada Pak. putus ya. Ada Pak, ada. Oh, memang teman-teman aja ya. Ya sudah. Oke. Ada pertanyaan nih teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan teman-teman dikerjakan latihannya. Minta tolong dibuatkan Google Drive-nya. Nanti kita ini aja ya. Nggak Siapa boleh. bisa? Hmm? Oh, lagi main sama adiknya. Mas Angga lagi di rumah. Oh iya Pak, maaf Pak. Oh, ya silakan nggak apa-apa. Oke, Mbak Alisa, bagaimana? Mas Andrian? Oke ya, seperti teman-teman lagi ini ya, aman semua ya. Oke, aman ya. Oke, kalau aman semua nanti silakan teman-teman dilanjutkan di install SQL servernya teman-teman install aja ya, dilanjutkan di tempatnya teman-teman masing-masing aja ya. Nanti besok kita lanjut lagi. Saya mau tanya tugas-tugasnya lagi teman-teman ya. Soalnya kan kita tinggal beberapa minggu lagi ya. 12, 13, 14, 15 ya. Jadi supaya teman-teman tuh dapat nilai maksimal ya. Takutnya di lumayan lah bisa bisa nambah-nambahin nilai-nilai teman-teman itu sendiri ya teman-teman semua ya. Oke, dapat dipahami ya teman-teman semua ya. Jadi kita di dalam melakukan bisnis intelijen yang pertama kita butuhkan adalah tadi ya kita di sini menggunakan aplikasi Tableau yang mana kita sudah mencoba memvisualisasikan menggunakan database JSP dan juga database MySQL dan ini teman-teman sekarang kita akan mencoba menggunakan database-nya SQL Server ya teman-teman semua ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan ya tutup aja ya teman-teman semua ya. Sepertinya teman-teman ngantuk atau lagi kerja. Mas April, di kantor apa di rumah? Saya di rumah, Pak. Oh, pantesan. Sepi. Udah pada tidur. Oh, pantes, Pak. Kalau sepi mah bisa di kantor. Nggak, saya lagi ini, Pak. Apa namanya, nyambi sambil kerja gitu, Pak. Ini datanya besok Oh, soalnya. oh gitu. Ya sudah. Kalau begitu teman-teman lain bagaimana? Di kantor semua, di rumah juga.
Oh, di rumah semua, pantesan aja. Oke, 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 oke. Jadi ke bawah suasana rumah ya. Ya sudah, jika tidak ada pertanyaan, teman-teman, silakan dilanjutkan latihannya ya di tempatnya masing-masing, teman-teman semua ya. Materinya kita cukupkan saja sampai sini ya, teman-teman semua ya. Setuju? Atau mau ditunggu SQL Server-nya, instalasinya? Sudah pada download belum? Udah tahu kan downloadnya di mana tadi? Kalau SQL Server masih sih Pak, udah di semester lalu kan install ya Pak ya. Oke, proses untuk restore database-nya kira-kira ada masalah nggak nanti teman-teman? Bisa restore Tugasnya database-nya? semoga aja tidak ada Pak. Oh, tidak ada ya. Teman-teman yang lain bagaimana? Ayo ditanyakan. Mana ada? Gimana? Mana ada cepat sembuh ya. Wah, mana ada seperti ketiduran ya. Lawi Dudi, bagaimana? Ada pertanyaan nggak? Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, belum ada pertanyaan semua ya. Oke. Mas Angga sudah di-download data warehouse-nya? Yang lain silakan download ya data warehouse-nya ya dari Microsoft tadi ya. Download buat kebutuhan teman-teman nanti untuk ini ya. Lebih memahami terkait visualisasi menggunakan database SQL Server itu sendiri ya teman-teman ya. Yang lain bagaimana? Yang belum ini Putri, Putri gimana Putri? Mbak Putri, Mbak Putri hadir gak sih? Nggak ada ya? Oh, saya yang salah manggil ya. Oke, oke, baik teman-teman semua. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup aja pertemuan kita hari ini. Kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita pertemuan berikutnya bahas tentang apa ya? Nah, yo, yang belum review tuh dimaksimalin tuh kemarin minggu bisa 3 minggu ini teman-teman ya. Yang sudah komplit itu baru 2 orang aja ya, baru Mas Angga sama Mas April ya, yang udah dapat nilai lumayan ya untuk reviewnya ya. Kita pertemuan 13 itu kita bahas terkait di kasus ya. Oh ya. Oke. Jadi 13 sampai 15 kita bahas terkait studi kasus teman-teman ya. Nih ini teman-teman nih. Oh, studi kasus 13 minggu 13 sampai minggu 15 itu kita terkait studi kasus. Jadi buat teman-teman dimaksimalin tuh bisa tuh buat mengerjakan tugasnya tuh teman-teman semua tuh ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah sampai jam ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat malam buat teman-teman semua. Mbak Nada dan teman-teman, selamat malam. Sehat selalu semuanya. Malam Pak. Selamat Makasih malam Pak. Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam Hati-hati di buat jalan Pak. ya sama-sama buat teman-teman yang belum terima materi silakan dikonfirmasikan.